Selamat pagi, Pak. Saya dengan Dokter Indri. Dengan Bapak siapa? Yoel. Iya, saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak. Apakah Bapak bersedia? Iya. Oke, sekarang saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu ya, Pak. Iya. Oke, baik. Saya setelah mencuci tangan saya, dan selanjutnya saya akan mengukur TTV. Nah, setelah itu saya akan memeriksa keadaan umum Bapak. Jadi yang pertama saya lihat kesadaran Bapak dulu. Kesadarannya terlihat sadar penuh dengan GCS 15, dan selanjutnya saya akan melihat dari kepala dulu. Seperti kita lihat kepalanya itu normosefali, dan dilihat dari matanya, boleh lihat ke atas, Pak. Oke, tidak ada konjungtiva anemis, dan lihat ke bawah tidak ada sklera ikterik. Dan sebentar saya akan melihat pupilnya. Oke, bulat, isokor 2 mili. Dan selanjutnya saya akan melihat skleranya juga, apakah maksud saya korneanya jernih. Dan selanjutnya saya akan melihat dari hidung apakah ada sekret atau tidak ada, dan lihat dari bibirnya tidak ada sianosis. Dan selanjutnya dari telinganya apakah ada sekret atau tidak ada, dan saya akan mengecek apakah nyeri tekan tragus atau tidak. Dan selanjutnya saya akan melihat dari lidahnya. Oke, tidak ada kotetan, dan tonsilnya tidak ada kemerahan dan tidak ada pembesaran tonsil T1, dan tidak ada faring hiperanis. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening dalam posisi duduk dari preaurikular, aurikular, postaurikular, cervical, submandibular, submental, dan selanjutnya turun ke supraclavikular dan infraclavikular. Dan selanjutnya Pak minta tolong untuk menelan untuk mengecek tiroidnya. Terima kasih, Pak. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan toraks kepada pasien, dan saya telah meminta pasien untuk membuka bajunya. Dan yang pertama-tama saya akan melihat dulu, menginspeksi di bagian toraksnya apakah ada bekas luka, apakah ada perubahan warna, dan apakah ada bekas operasi. Oke, dan selanjutnya saya akan mempalpasi toraks pasien. Yang pertama di 6 regio. Apakah ada sakit, Pak? Tidak ada. Dan menilai pengembangan dadanya. Tidak ada yang tertinggal. Dan selanjutnya saya akan meminta Bapaknya untuk mengucapkan 77. 77. 77. 77. 77. 77. Baik, tidak ada yang tertinggal dan simetris suaranya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan perkusi pada 6 regio. Berbunyi sonor semuanya, dan selanjutnya saya akan melakukan pencarian batas jantung. Oke, yang pertama dari mid clavicular ICS 2, kita ketuk, akan berbunyi sonor. Nah, ketika sudah menjadi dal, kita naik 2 jari. Kita lanjutkan untuk mencari batas jantung kanan. Nah, ini sudah ketemu batas jantung kanannya. Dari dal kita akan untuk mencari ke samping untuk mencari batas jantung kiri. Ini dal. Nah, ini telah menjadi sonor, ini batas jantung kiri pasien. Selanjutnya saya akan mencari batas pinggang jantung dari CS2 mid clavicula sinistra.
dari sonor. Nah, ini menjadi dal lagi, ini batas pinggang jantung pasien. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi kepada pasien. Yang pertama kita auskultasi paru pasien terlebih dahulu. Oke, tarik nafas lagi Pak. Oke, tarik nafas lagi, tarik nafas lagi, tarik nafas lagi, tarik nafas lagi. Baik. Kedua paru pasien berbunyi vesikular, tidak ada ronki dan tidak ada wheezing. Dan selanjutnya saya akan memeriksa jantung pasien. Kita akan mendengarkan apakah pertama di aorta dulu, di katup pulmona, katup trikuspid, dan di katup mitral. Oke. S1, S2 reguler dan tidak ada murmur dan tidak ada gelap. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa toraks pasien di bagian posterior. Jadi yang pertama-tama kita inspeksi dulu apakah simetris atau tidak, apakah ada bekas luka, bekas operasi, dan selanjutnya saya akan melakukan perkusi Binem Regio. Bunyi sonor. Dan selanjutnya saya akan meminta pasien untuk tangan, mengecek pengembangan dadanya jika kalian tertinggal, dan untuk mengucapkan 77 ya Pak. 77, 77, 77, 77, 77, 77, 77. Oke, baik. Dan selanjutnya saya akan melakukan auskultasi. Suara paru vesikular, tidak ada ronki dan tidak ada wheezing. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke pemeriksaan abdomen. Yang pertama saya inspeksi dulu perut pasien, apakah ada bekas operasi, apakah ada perubahan warna dari bentuknya, apakah bentuknya cembung ataukah cekung, supel atau tidak. Dan selanjutnya saya akan melakukan auskultasi kepada perut pasien di 9 titik. Dilakukan di tiap titik selama 1 menit. Sekalian kita menilai bising usus pasien. Sebelum saya melanjutkan ke pemeriksaan palpasi, saya akan meminta bapaknya untuk menekuk kedua kakinya. Oke, baik. Yang pertama saya akan melakukan light palpation dulu. Apakah ada nyeri atau tidak Pak? Di 9 regio juga. Oke. Dan deep palpation. Tidak ditemukan rasa nyeri ya Pak ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pencarian apakah ada pembesaran hepar atau spleen. Pertama, minta bapaknya untuk tarik nafas Pak. Buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang. Iya, tidak ada hepatomegali dan akan saya lanjutkan ke pemeriksaan apakah ada splenomegali atau tidak. Dari CS juga. Tidak ada splenomegali. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan shifting dullness dari umbilikus, timpani, sampai kita menemukan dari timpani menjadi dull.
dan meminta pasiennya untuk berbalik. Oke. Kita ngecek lagi kembali apakah betul ini asites atau bukan. Asites negatif. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan baru teman. Oke. Bapak boleh untuk duduk. Apakah ada rasa sakit, Pak? Apakah sakit? CVA negatif. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan untuk ekstremitas pasien. Pertama dari ekstremitas atas dulu. Untuk kita lihat apakah ada perubahan warna atau tidak, dan kita mengecek CRP-nya apakah kurang dari 2 detik. Dan selanjutnya apakah ada cyanosis atau tidak. Dilakukan di kedua tangan. Oke, dan untuk arteri radialisnya apakah kuat dan teraba. Oke. Dan untuk di bagian kakinya, kita akan mengecek arteri dorsalis pedisnya dan tibialis anterior. Dan untuk CRT-nya kurang dari 2 detik dan tidak ada perubahan warna, tidak ada pembengkakan, dan tidak ada kebiruan. Baik, pemeriksaan fisik telah selesai dan saya telah meminta pasien untuk memakai baju pasien kembali dan saya akan mencuci tangan saya kembali lagi. Terima kasih.